Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zudin Adriani dan Citra Afisyatiani. Di sini kami kelompok 8 akan menyampaikan materi konsep komunikasi organisasi dakwah. Yang pertama, komunikasi berasal dari kata Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses interaksi antara komunikator dan komunikan untuk memperoleh kesamaan makna dari apa yang telah disampaikan. Dan menurut Wiryanto dalam Kom Syariah Romli 2011 adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi, definisi konsep komunikasi organisasi dakwah merupakan proses saling berbagi informasi, gagasan, dan pandangan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam organisasi dakwah. Tujuan dari komunikasi organisasi dakwah adalah untuk menghasilkan perubahan perilaku dan pikiran pada audiens agar dapat menerima dakwah dengan baik. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi dakwah. Fungsi dari komunikasi organisasi dakwah yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Komunikasi organisasi dakwah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ajaran Islam dan memperluas pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, membangun kepercayaan. Komunikasi organisasi dakwah dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dakwah dan para dai. Dan yang ketiga, mengembangkan jaringan dakwah. Komunikasi organisasi dakwah dapat membantu memperluas jaringan dakwah dengan cara berbagi informasi, ide, dan pengalaman dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam organisasi dakwah. Dan yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Komunikasi organisasi dakwah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dakwah sehingga dapat memperluas komunitas Islam dan membangun hubungan sosial yang positif. Selanjutnya ada konsep komunikasi organisasi dakwah. Yang pertama ada proses. Proses di dalam organisasi ini merupakan suatu sistem yang terbuka ataupun dinamis yang dapat menciptakan dan saling menukar informasi sesama anggotanya. Yang kedua ada pesan. Pesan di dalam organisasi ini merupakan susunan simbol yang terdiri dari orang, kemudian ada objek dan kejadian yang dihasilkan dari interaksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah konsep jaringan. Jaringan itu merupakan individu yang berada di dalam organisasi dakwah maupun di luar organisasi dakwah. Dan di dalam organisasi tersebut, jaringan itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, konsep yang keempat itu adalah lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Selanjutnya ada konsep komunikasi organisasi dakwah menurut Al-Quran. Yang pertama, memberikan inspirasi bahwa tujuan dari dakwah adalah membentuk umatan wasaton, umat yang adil dan baik, dengan cara tidak melakukan kekerasan, mudah memaafkan, dan santun dalam ucapan. Yang kedua, adanya kaderisasi dakwah sebagai estafet dakwah Nabi Muhammad SAW karena dakwah Nabi sendiri sifatnya terbatas waktu dan ruang dan membutuhkan waktu yang banyak dan dalam kurun waktu yang lama dan tempat yang luas juga. Yang terakhir, Al-Quran itu merupakan sumber rujukan pertama untuk pesan dakwah yang disampaikan.